Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 28. Bandul bergerak bolak-balik dengan lintasan seperti pada gambar. Di sini dia berayun dari P ke Q ke R dan seterusnya. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita lihat satu persatu dari option yang A dulu. Saat mencapai titik P, bandul memiliki kecepatan maksimum. Kita lihat di titik P ini merupakan ketinggian maksimum. Jadi di titik P ini justru energi potensialnya yang paling besar karena dia merupakan titik yang paling tinggi atau EP-nya maksimum. Tetapi energi kinetiknya dia justru minimum. Artinya apa? Ketika energi kinetiknya minimum berarti kecepatannya juga minimum. Berarti pernyataan nomor yang A di sini salah, jelas. Kemudian yang B, saat mencapai titik R, percepatan bandul bernilai 0. Percepatan bandul bernilai 0. Salah, ketika sampai di titik R, saat sampai di titik R, di sini percepatan bandulnya tidak sama dengan 0, tapi kecepatannya yang nilainya sama dengan 0. Kemudian, yang C, arah gaya pemulih pada bandul selalu searah dengan arah penyimpangan bandul. Salah, arah gaya pemulih itu selalu berlawanan arah dengan arah simpangannya. Karena gaya pemulih itu adalah gaya yang mengembalikan dia ke posisi semula. Jadi, kalau titik awalnya, titik seimbangnya kan adalah titik Q. Titik seimbangnya adalah titik Q, berarti dia kalau menyimpang, bisa menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Ketika dia menyimpang ke kanan, maka gaya pemulihnya adalah ke kiri. Sedangkan ketika dia menyimpang ke kiri, maka gaya pemulihnya arahnya ke kanan. Kemudian yang D. Saat melalui titik Q, gaya pemulih pada bandul mencapai nilai maksimum. Saat melalui titik Q, gaya pemulih pada bandul mencapai nilai maksimum. Yang D, di sini dia salah. Kenapa? Karena yang namanya gaya pemulih itu dia sebanding dengan simpangannya. Ingat, gaya pemulih itu dirumuskan F sama dengan min K kali Y. Artinya di sini dia sebanding dengan simpangannya. Sedangkan ketika dia di titik Q, yang D ini, saat melalui titik Q ini kan merupakan titik seimbangnya. Artinya dia tidak punya simpangan. Berarti di sini justru di titik Q gaya pemulihnya nilainya minimum. Dan yang E, saat bandul bergerak dari Q ke P, gaya pemulihnya membesar. Ya, karena kalau dari Q ke P, semakin dia ke kanan, maka simpangannya akan semakin besar. Maka gaya pemulihnya dia akan semakin besar pula, karena F dan Y dia sebanding. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 29. Gambar berikut menunjukkan pegas yang awalnya tergantung bebas kemudian ujung bawahnya digantungi beban. Jadi di sini mula-mula ada sebuah pegas panjangnya 25 cm, saat dia diberi beban 100 gram panjangnya berubah menjadi 30 cm, artinya dia bertambah 5 cm. Saat beban ditarik ke bawah sejauh Y, ketika ini dia ditarik dengan gaya F sehingga dia bertambah panjang sebesar Y 4 cm dan percepatan gravitasi bumi 10, gaya pemulih pada pegas tersebut adalah berapa? Di sini yang ditanyakan adalah gaya pemulih. Ya, tadi bahwa gaya pemulih F itu nilainya sama dengan min K kali Y. Di sini yang ditanyakan gaya pemulih saat Y-nya sama dengan 4 cm, tapi kita belum tahu konstanta pegasnya nilainya berapa. Kita cari dulu konstanta pegasnya. Dari sini, di sini, dia pegas ini saat dia diberi beban sebesar 100 gram, dia bertambah panjang
5 cm. Jadi ketika dia diberi beban, maka di sini ada gaya yang narik, yaitu gaya berat. Jadi gaya yang narik adalah gaya berat, yaitu M kali G. Nilainya berapa? 100 gram. Kalau kita buat ke kilo, berarti kan jadinya 0,1. 0,1 kilo kali G. G-nya 10. 0,1 kali 10. Berarti 1 Newton. Oke. Di sini dia bertambah panjang sebesar berapa? Nah, di sini dia bertambah panjang sebesar 5 cm. Di sini delta X-nya nilainya 5 cm. Oke. Kita bisa mencari konstanta konstanta pegasnya. Kita bisa gunakan persamaan hukum Hooke. Persamaan dari hukum Hooke bahwa F itu sama dengan K kali delta X. Berarti kalau nyari K sama dengan F per delta X. F yang kita gunakan adalah gaya berat dari beban ini, yaitu 1 per berapa? Nah, delta X-nya ini boleh mau diubah ke meter, boleh tetap dalam sentimeter juga boleh, misalnya tetap dalam sentimeter, 1 per 5. Oke, berarti nilainya adalah 1 per 5. 1 per 5 atau sama dengan berapa? 0,2 Newton per sentimeter. Nah, kita udah dapat konstanta pegasnya, baru kita masukkan ke persamaan ini. F sama dengan min K kali F sama dengan min K kali Y. Berarti nilainya, gaya pemulihnya F sama dengan min K-nya 0,2 dikali Y-nya yang diminta saat Y-nya 4 cm. Berarti sama dengan min 0,2 kali 4 di 0,8. Ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 30. Di sini ada pegas dengan konstanta gaya, konstanta 6 Newton per meter, ujung bawahnya digantungi beban dengan massa 24 kg. Ketika beban ditarik ke bawah kemudian tarikan dilepaskan, beban akan bergetar dengan periode berapa? Nah, ingat, untuk mencari periode pada getaran pegas, itu kita bisa gunakan persamaan ini. Dimana periode getaran pegas itu bisa kita gunakan persamaan ini, bahwa T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, di sini udah diketahui semuanya. Di sini konstanta pegas atau K-nya nilainya 6 Newton per meter dan massa bebannya adalah 24 kg. Berarti periode pegasnya sama dengan 2pi akar massanya 24 per konstantanya 6. Sama dengan 2pi akar 24 bagi 6, 4 akar 4. Atau 2pi dikali 2. Berarti nilainya sama dengan 4pi sekon. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke.